Tirso. Hari ini kita akan review bonsai di tempatnya Mas Wahyu. Nah, jadi Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Nah, ini adalah Mas Wahyu, pendongkel handal di Kota Tuban ini ya. Sama saja. Jadi Mas Wahyu ini nyantai ini Mas ya. Pol santai Mas. Habis pagi ini Mas Wahyunya lagi nyantai, jadi kesempatan kita untuk habis hujan ini tanya-tanya. Biasanya selalu mencari bahan-bahannya Mas ya. Iya, sama teman-teman ya mencari ya. Pokoknya apa yang bisa buat berjalan kehidupan ya Mas. Jadi biasanya nyarinya di daerah mana Mas untuk bahan-bahan? Untuk bahan di sini di Tuban ya agak jauh Mas ini. Beda kecamatan ini. Soalnya yang di Tuban sendiri di Semanding ini bisa dibilang udah minim, udah habis lah. Jadi kita mencarinya di yang sudah didongkel oleh pendongkel lain ya. Ya. Jadi untuk bahan-bahan di sini Mas rata-rata apa ini? Kita apa namanya? Serut ya kelihatannya. Ya, serut di batu Mas. Kan serut. Kita mencari yang pribumi ya, lokal breed saja. Produk asli dari dari Tuban ya kan, dengan apa batunya yang berkarakter, ada serutnya juga. Ini kan bukan apanya, bukan ditanam oleh manusia, tapi original dari alamnya. Asli kan, dari alamnya Mas ya. Kan kalau banyak tempat mungkin dongkelan enggak di batu itu banyak lah. Tapi kalau kita meskipun karakternya ya seperti ini, tapi serut di batu di Tuban ini insya Allah menjadi ikon lah. Udah berjalan sekitar berapa tahun ke belakang ini udah terkenal insya Allah seperti itu. Jadi kebanyakan di sini memang serut yang ada di batu, istilahnya panorama ya Mas ya. Ya, bonsai panorama ya. Jadi seperti di sini contohnya juga kebanyakan di batu. Ada kalau orang Jakarta, orang Tangerang itu malah bingung Mas, gimana nanamnya? Oh dikira dibuat kita sendiri gitu Mas. Ya tanya yang kuasa gitu, tapi kayak gitu. Ini memang asli dari alamnya seperti ini Mas. Iya, dari alam. Ini kan bukan seperti ini, tapi asalnya kan apa? Jurang, tebing. Oh, jadi sampai memang nempel di tebing batu besar gitu Mas. Nempel di batu besar. Di Palu nih itu pakai betel, jadi apa memunculkan karakter seperti ini ya, perjuangannya insya Allah luar biasa. Itu skill. Jadi memang di hutan sana itu tanaman ini nempel di kayak batu besar gitu teman-teman. Di gunung. Ini kita harus mencari istilahnya apa ya? Ini pantasnya seperti apa gitu Mas. Memposisikan, membuat komposisinya ya, jadi baru diambil seperti itu. Karakter nanti bisa bagusnya gimana, bisa dibuat bonsai atau enggak, nanti keterbatasan bahan kan. Kalau di batu kan kita nggak bisa milih mau engkelan mau formal, adanya itu kita memaksimalkan yang ada itu Pak. Lebih ke panoramanya. Lebih ke panorama kayak. Mungkin itu ceritanya sedikit. Kalau di batu emang kayak gitu, jadi insya Allah peminatnya masih banyak lah. Lalu untuk tanaman-tanaman atau serut di batu sendiri itu katanya lebih mudah hidup begitu Mas ya? Ya, keunggulannya itu kan gini ya Mas. Kalau di batu itu akar itu nggak kemana-mana, akar itu masih di dalam batu. Masuk di batu sini. Soalnya batu di Tuban kan curing-curing, entah dulunya mitosnya itu ada laut atau apa itu. Kan jadi batunya berongga-rongga gitu ya? Batunya berongga-rongga, itu ada tanahnya. Nah, kayak akar gini masuk ke dalam itu. Sebagai kalau diambil kan yang besar kita potong ya. Nah, untuk penunjang kehidupannya kita pakai ini akar-akar kecil serabut di dalam batu. Jadi kemungkinan untuk mati itu sedikit sekali lah, banyak hidupnya timbang matinya. Jadi seperti itu teman-teman. Produk asli Kota Tuban itu bonsai-bonsai panorama seperti ini. Jadi memang rata-rata di batu. Kalau seperti ini ditanam sendiri Mas ya? Kayak gitu, buatan sendiri ya, bukan dari alam. Berkreasi sendiri, memanfaatkan kan batunya tak betul batu kumbung dari alam. Tapi intinya pantasnya seperti apa itu memang butuh skill sendiri Mas ya.
kan tetap di alam ada keterbatasan Mas, ada apa? Oh, jadi kadang kurang pas, kita tata ulang seperti itu ya. Imajinasi hanya tadi. Untuk pasarnya sendiri Mas, untuk bonsai ini pemasarannya bagaimana? Untuk apakah orang datang ke sini lalu beli atau kita menawarkan lewat apa gitu? Selama 2 tahun ini yang sudah berjalan itu kita memanfaatkan media sosial dan Facebook gitu? Bukan, pakai YouTube Pak. YouTube ya? Pakai YouTube kita langsung review langsung ya kayak gini, posisi kayak ini saling membantu antar teman, antar komunitas itu kita saling mensupport jadi tahu oh di sini tempatnya kayak gini, di sini tempatnya kayak gini dan juga harganya terjangkau jadi minat orang itu tinggi untuk datang. Padahal ada dari Bogor, Jawa Barat itu sampai ke sini ya cuma Bogor Jakarta sana Mas? Iya. Dia cuma mau ke sini nggak mau kemana-mana, lihat dari konten YouTube, lihat dari gitu konten ya? Itu penasaran dia ke sini, beli, ya, balik lagi ke Bogor, kurang gawe itu karena orang Jawa. Memang hobi itu tidak ada batasan ya Mas ya, jauh-jauh hanya untuk sebuah hobi. Nggak ada sekat juga Mas, kalau hobi itu bisa dibilang itu kita dipersatukan oleh hobi bonsai. Salah satunya itu bonsai lah. Mungkin di hobi yang lain mungkin ikan atau apa semuanya insya Allah sama saja. Jadi kemanapun kita main misalnya tetap nanti kita ketemu teman-teman sehobi seperti itu Mas. Tapi mungkin dari bonsai itu lebih punya rasa sabar lebih tinggi lah ibaratkan. Betul bonsai itu memang seni kreasi sabar tadi Mas. Sabar ini melatih kesabaran tingkat tinggi ya. Kita bisa lihat-lihat keliling Mas. Ya monggo Mas. Jadi kita lihat koleksi bonsainya teman-teman. Di sini ada, ini ratusan atau ribuan Mas yang ada di sini? Enggak sampai ratusan Mas. Ya ada lah. Gitu. Banyak ini. Banyak yang sudah laku. Ratusan lah. Banyak. Kita mulai dari mana? Dari sana Mas. Grimis. Jadi di sini ada yang di pot, ada juga yang di bawah. Ini kenapa Mas? Oh kalau di pot ini emang apa namanya udah mampu, kalau kita ibaratkan udah siap untuk ditata subur, gitu ya? ditata dan juga ada dananya tadi. Yang penting tadi ada buat beli pot itu pasti gitu. Dibuatkan pot. Bukan apa-apa, sama saja sebenarnya. Cuma lebih bagus kalau ditaruh di pot itu aja Mas. Lebih menarik ya. Lebih menarik. Kalau di ground itu biar lebih subur, akarnya bisa kemana-mana. Tapi sama saja kok. Betul. Banyak. Untuk prosesnya sendiri Mas, rata-rata untuk bonsai serut seperti ini butuh waktu berapa lama untuk bisa terlihat cantik lah istilahnya? Oh, kalau proses itu kalau di bonsai itu tidak terbatas Mas. Jadi tidak ada waktu. Standarnya berapa tahun gitu tidak ada ya? Mungkin kalau teman-teman di pameran lain di Bali atau di mana itu mungkin lebih cepat prosesnya. Beda kalau dengan bonsai panorama, kita menggunakan sistem cutting ori. Jadi bukan pakai kawat, gitu ya? Sistem cutting, tapi cuttingnya itu menunggu sampai seimbang. Antara cabang dan pohon itu harus seimbang dan itu harus menunggu waktu sangat lama. Oh, jadi misal ini seperti ini. Kita nunggu tumbuhnya ini agak imbang dari yang awal ini ya? Iya, titik tumbuhnya itu menguras umur lah, kira-kira seperti itu. Betul. Tapi untuk kepuasan tersendiri emang kalau panorama di batu harus setiap orang kan punya gaya sendiri-sendiri. Kalau cantik-cantikan cantik di kawat, tapi kalau di coating ini kepuasan tersendiri lah. Lebih terlihat alami Mas ya? Lebih terlihat alami tanpa campur tangan manusia. Untuk kendalanya sendiri Mas, untuk di perawatan bonsai ini kendalanya apa saja? Untuk kendala mungkin ya apa namanya enggak terlalu ada sedikit kendala. Mungkin kalau musim kemarau itu di sini kan agak sulit airnya Mas. Jadi di penyiramannya ya. Di penyiraman, tapi perawatan untuk tanamannya ya. Untuk kehidupannya itu mudah sekali dan apa namanya? Manut lah, kalau serut itu lebih bandel istilahnya. Lebih bandel. Ya. Bayangkan saja kalau di hutan
musim kemarau di Batu ya, di Batu nggak ada yang menyiram itu masih hidup, Mas. Apalagi disiram tambah itu kan, seperti Iya. itu filosofinya. Jadi tanggung jawab istilahnya ya Mas. Kita mengambil dari alam, makhluk hidup, kita sama-sama makhluk hidup. Jadi setelah diambil harus kita perhatikan kehidupannya juga. Jangan sampai diambil pada akhirnya malah mati seperti itu Mas. Kalau kita sayang sama makhluk hidup, insya Allah makhluk hidup juga sayang sama kita. Betul sekali Mas. Baliknya balik ke diri kita lagi. Jadi kita menyayangi makhluk yang lain, istilahnya nanti akan masalah rezeki itu mengikuti Mas ya. Masalah rezeki itu nasib Pak. Ya berusaha pasti adalah jalan-jalan rezekinya. Ini yang pernah diikutkan kontes ada Mas? Ada, banyak yang diikutkan ini. Banyak ya? Ya kayak gini. Contohnya mana? Kayak ini juga pernah. Ini pernah ikut kontes juga. Nah ini Mas, sering terjadi di bonsai serut itu kering ranting itu kenapa ya Mas? Oh itu banyak sekali teman-teman yang bertanya. Iya. Sering sekali ada seperti kayak di makan semut atau apa itu? Di serut emang kendalanya kayak gitu, kayak di santan juga sama sebenarnya. Itu karena kutu putih Mas itu. Kutu putih itu bisa menyebar dia kalau habis makan di sini menyebar dari situ. Kayak gini ini kena. Tapi ini gampang nular istilahnya. Gampang nular. Tapi pakai obat bisa kok Mas. Oh, bisa ya diobati? Bisa. Pakai apa biasanya Mas? Biasanya pakai jidor. Oh jidor namanya ya? Namanya obatnya jidor itu. Sangat ampuh. Ini dulu banyak yang kena. Sekarang tinggal ini saja. Nah, ini memang khusus untuk obat tanaman bonsai atau untuk apa itu? Untuk tanaman itu. Untuk tanamannya. Bukan hanya serut tapi semua tanaman. Semua tanaman insya Allah bisa. Oke. Untuk pemasarannya Mas, 1 bulan ini rata-rata bisa laku sampai berapa pohon gitu? Tidak tentu Mas kalau pemasarannya. Tentu ya. Kalau ada pohon istilahnya prospek lah. Prospek juga harganya masuk, nggak terlalu mahal, itu insya Allah cepat laku dan banyak peminatnya. Tapi kalau kita mematok harga terlalu tinggi, sedangkan barang kita yang jual biasa-biasa, insya Allah nggak terlalu laku itu Mas. Tergantung bahan tadi. Karena memang karya seni itu kan terletak di harga Mas ya. Yang beli seneng, yang jual juga seneng. Ya akhirnya ketemu harga yang sama-sama senang, kita saling menguntungkan lah. Untuk peminatnya sendiri rata-rata dalam kota atau luar kota? Luar kota kebanyakan itu. Luar kota ya. Luar kota. Kalau dalam kota itu bukan merendahkan, daya beli itu agak kurang ya. Agak kurang. Soalnya bisa cari sendiri gitu kan. Gitu ya. Kalau di Jakarta atau di Kalimantan kan tidak ada, jadi lebih mudah lah juga. Jadi faktor dari sosmed tadi Mas ya, jadi bisa lakunya sampai ke luar kota gitu. Ya, kita memanfaatkan media sosial juga, ekspedisi, bisa kirim, bisa pokoknya datang ke sini kirim, baginya gimana, mau punya bonsai gitu Mas. Seru Mas. Dimakan dulu Mas nih. Oke Mas, sambil nyantai. Santai Mas. Sambil nyantai ngobrol di sini teman-teman kita. Jadi Masnya mulai bergelut di bonsai ini sudah berapa lama Mas? Kurang lebih sekitar baru Mas saya ini baru 3 tahun. 3 tahunan ya? 3 tahun. Basicnya memang pendongkel gitu ya? Mencari bahan di alam teman-teman, lalu dirawat di sini, nanti bisa para penghobi bonsai lihat-lihat di sini, kalau cocok bisa dibeli dan dijamin harganya sangat ramah terjangkau ya. Soalnya kita kan pendongkel, sangat ramah. Sebenarnya basicnya itu karena itu Mas, sekarang kan pekerjaan kan banyak pesaing dan juga usaha pendongkel gitu ya. Ya dalam kehidupan kan usaha kan banyak yang meniru, kita mencari yang lain dari yang lain. Sekiranya nggak bisa ditiru orang kan bisa awet itu loh. Rata-rata untuk nominal Mas, rata-rata yang sering laku itu di harga berapa? Untuk nominal kita jual bahan itu nggak terlalu mahal Mas. Contohnya kayak ini ya.
Kayak gini kan masih bahan ya. Kalau gini biasanya kita jual antara 400 sampai 500. 400 sampai 500 ribu ya. Itu kalau orang bilangnya mahal, itu nggak tahu prosesnya itu luar biasa. Soalnya batu ini diambilnya itu sangat sulit untuk bisa dikatakan orang katanya mahal itu. Silahkan dicoba sendirilah. Dan juga carinya itu juga susah. Insya Allah di proses mengambilnya yang susah, membuat itu ya lebih mahal tadi. Harganya juga, karakternya juga. Jadi seperti itu teman-teman. Penghobi bonsai. Jadi untuk bahan-bahan yang ada di batu seperti ini memang lebih susah didapat karena proses pengambilannya itu butuh perjuangan dan juga skill khusus. Jadi tidak bisa batu lalu dipecah-pecah begitu saja, nanti tidak ketemu istilahnya karakter dari pohon tersebut. Jadi memang butuh skill orang khusus untuk bisa memperoleh karakter bonsai yang bagus. Dan juga bonsai batu tidak tersedia di banyak tempat kan. Betul, jadi memang di beberapa tempat saja. Produk asli Kota Tuban ya Mas ya. Allah asli Kota Tuban. Local pride. Betul. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk kali ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Semoga semakin lancar, semakin laris untuk bonsainya ini. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.